Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Farisa Ilagarini dari kelas 12 Farmasi 1 akan memaparkan materi dengan tema Sistem Reproduksi Manusia. Sistem reproduksi manusia adalah sistem organ yang berfungsi untuk bertanggung jawab atas proses reproduksi, yaitu pembentukan individu baru. Sistem ini memiliki struktur dan fungsi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Organ reproduksi laki-laki adalah organ yang berfungsi untuk menghasilkan sperma dan menyalurkannya ke dalam tubuh perempuan. Organ luarnya terdiri dari penis. Penis adalah alat kopulasi untuk memasukkan sperma ke dalam saluran reproduksi wanita. 2. Ada skrotum. Skrotum adalah kantong yang membungkus testis, berfungsi untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Untuk organ dalamnya terdiri dari testis, tempat pembentukan sperma, dan hormon testosteron. 2. Ada epididymis, tempat penyimpanan dan pematangan sperma. Yang ketiga ada vas deferens atau saluran panjang yang menghubungkan epididymis ke uretra. Kelenjar pada organ reproduksi laki-laki ada 3. Yang pertama ada vesicula seminalis, kelenjar yang menghasilkan cairan kaya gula. Cairan yang kaya akan gula sebagai sumber energi untuk sperma. 2. Ada kelenjar prostat, kelenjar yang menghasilkan cairan yang bersifat asam untuk melindungi sperma. 3. Ada kelenjar Chopper, kelenjar yang menghasilkan lendir pembersih uretra dari sisa urin. Lalu ada hormon pada pria. Ada 4 hormon. Yang pertama testosteron, kedua ada FSH, ketiga ada LH, dan keempat ada estrogen. Selanjutnya ada organ reproduksi wanita. Organ luarnya ada vulva, adalah bagian luar dari organ reproduksi perempuan. Kedua ada labia mayora dan labia minora, merupakan bagian dari struktur luar yang tampak pada diagram organ dalam. Lalu organ dalamnya ada ovarium. Ovarium adalah tempat menghasilkan sel telur dan hormon. Yang kedua ada tuba fallopi, merupakan saluran penghubung ovarium ke uterus dan tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Yang ketiga ada uterus. Uterus atau rahim merupakan organ berbentuk buah pir, tempat perkembangbiakan janin. Yang kelima ada vagina. Vagina merupakan saluran penghubung uterus dengan dunia luar serta saluran lahirnya bayi. Selanjutnya kita bahas hormon reproduksi pada wanita. Ada 3, yaitu estrogen, progesteron, dan testosteron. Setelah kita membahas organ-organ reproduksi, reproduksi sendiri merupakan proses yang dimulai dengan pembuahan atau fertilisasi, yaitu peleburan antara sel sperma dan sel telur dari mulai zigot sampai dengan janin. Zigot adalah hasil dari pembuahan tersebut menjadi embrio. Embrio perkembangan lebih lanjut dari zigot dan terus berkembang hingga menjadi janin, yaitu tahap perkembangan setelah embrio yang tumbuh di dalam uterus atau rahim. Sebelum masuk ke tahapan reproduksi, terlebih dahulu manusia akan mengalami tahapan spermatogenesis, terutama untuk laki-laki. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma yang terjadi di dalam testis pria, tepatnya di tubulus seminiferus. Nah, proses pembuatan spermatogenesis dimulai dari spermatogonium mengalami pembelahan secara mitosis menjadi spermatosit primer, mengalami lagi pembelahan secara meiosis sehingga terbagi menjadi 2. Namanya adalah spermatosit sekunder, mengalami lagi pembelahan meiosis 2 menjadi spermatid, dan hasil akhirnya adalah sel sperma.
Selanjutnya adalah tahapan untuk wanita, yaitu oogenesis, merupakan sebuah proses biologis yang mencakup pembentukan sekaligus pematangan sel telur atau ovum yang terjadi di dalam ovarium wanita. Proses terjadinya oogenesis itu diawali dengan oogonium yang mengalami pembelahan secara mitosis menjadi oosit primer, mengalami lagi pembelahan secara meiosis 1 yang terbagi menjadi 2. Satu ada oosit sekunder, satu lagi oosit primer. Oosit sekunder menjadi hasil akhirnya adalah ootit, tetapi polosit primer mengalami pembelahan meiosis 2, hasilnya adalah polosit sekunder. Kita masuk ke struktur sel sperma. Struktur sel sperma ada 4. Yang pertama ada akrosom atau kepala. Yang kedua ada nukleus. Yang ketiga ada leher. Dan yang keempat adalah ekor. Keempat struktur ini memiliki fungsi masing-masing seperti pada penjelasan di gambar. Lanjut, kita ada materi untuk struktur sel ovum. Struktur sel ovum terdiri dari 6 bagian. Yang pertama ada corona radiata, 2 zona pellucida, 3 membran vitellina, 4 protein kuning telur, 5 nukleus, dan 6 polosit. Keenam bagian ini memiliki fungsi masing-masing yang tertera seperti gambar di atas. Materi yang terakhir adalah contoh gangguan pada sistem reproduksi. Kita akan membahas 3 contoh saja. Yang pertama ada infertilitas, yaitu gangguan di mana terjadinya kondisi ketidakmampuan seseorang untuk mempunyai anak. Kedua ada kanker testis, yaitu kondisi di mana testis mengalami tumbuhnya kanker di dalamnya. Yang ketiga adalah kista ovarium, adalah keadaan di mana kista berisi cairan yang tumbuh pada ovarium manusia. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.